Halo Cancer, welcome back to my channel. Cancer, kita reading lagi ya. Kali ini readingan kita bertemakan tentang Desember. Desember yang penuh kebahagiaan ya, walaupun di situ ada kesedihan nantinya ya. Intinya kita tetap berpikir untuk bahagia, oke? Nah, kita akan cek energi kamu di Desember. Seperti apa itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini ya, Cancer. Tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Cancer, kita akan shuffle kartunya dulu. Tapi sebelumnya aku akan mendoakan buat Cancer semua, termasuk diriku juga ya, aku Cancer. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dimudahkan semua urusan. Amin. Oke, buat Cancer kita shuffle dulu kartunya. Kita akan cek energi kamu di sini. Cek energi kamu di bulan Desember. Kita akan lihat di sini seperti apa energi kamu di Desember ini. Oke. Ada magical getaway. Cancer, ini energi banyak orang. Baca secara general ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Di sini kita bercerita tentang energi kamu di bulan Desember, apa yang terjadi. Ya, semoga ada kebahagiaan, walaupun ada kesedihan atau kekecewaan, intinya kita tetap menuju ke kebahagiaan ya. Fokus aja ke kebahagiaannya kamu. Makanya aku membuat judul Desember yang penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bahagia. Oke, Cancer? Ini readingan juga buat diriku ya. Oke. Kita lihat di sini ada magical getaway. Dan kalau kita lihat juga di sini ada healing. Sebagian dari kamu yang mungkin perlu healing, perlu refreshing, perlu jalan-jalan atau pergi liburan ya, kamu lakukan itu ya. Seperti halnya yang aku inginkan juga ya. Ada magical getaway di sini. Cancer di bulan Desember ini aku melihat ya, akan banyak sebuah keajaiban-keajaiban yang akan kamu rasakan nantinya. Ada pintu keajaiban yang akan kamu temui nantinya, yang akan kamu jumpai nantinya. Itu seperti apa? Ya, apapun di sini keinginan kamu untuk mewujudkan sebuah impian kamu itu bisa akan kamu lakukan. Karena di sini ada pintu keajaiban yang akan kamu lihat, ya. Tapi pintu itu jangan hanya kamu lihat. Coba kamu gunakan, coba kamu dekati, coba kamu buka pintu itu. Apa yang akan terjadi? Ya. Semoga hal-hal baik akan terjadi nantinya di bulan Desember ini. Di bulan Desember ini adalah penghujung tahun di tahun 2022. Di mana ya selama tahun 2022 ini kamu sudah harus tutup buku gitu loh. Jadi apa yang terjadi di selama 2022 ini ya harus kamu tutup. Kamu lupakan. Apa itu? Hal-hal kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan, keterpurukan, ya udah kamu lupakan. Saatnya lah kamu untuk memulai satu hidup kamu di tahun 2023. Walaupun ini penghujung tahun, tapi ini adalah awal bagi kamu untuk merubah semuanya. Oke? Nah, seperti itu Cancer. Akan ada magical getaway di sini. Ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Ini juga tadi ada kartu healing ya. Dimana kamu di sini di Desember ini, kamu akan merasa akan sembuh ya dari semua keterpurukan kamu. Kamu akan menutup buku kamu ya. Kamu akan membuka lembaran baru saat ini. Walaupun di tahun 2022 itu banyak kebahagiaan, banyak juga penderitaan, tapi ya semoga di tahun 2023 ya mungkin penderitaan mungkin akan berkurang. Ya mungkin di tahun 2022 itu ada beberapa persen gitu ya. Di tahun 2023 itu akan menurun ya, begitu. Oke. Cancer, kita akan lihat di sini ada music. Nah, ini music. Music itu menggambarkan suatu kebahagiaan. Di Desember ini kamu akan mendengarkan banyak hal-hal yang menyenangkan nantinya.
Listen listen careful for there may be message in the music you heard. Intinya di sini, ya ada sesuatu hal yang menggembirakan nanti yang akan kamu dengar. Sebagai contoh ya mungkin, di akhir tahun ini ya, bagi kamu yang mungkin akan mendapatkan bonus, mendapatkan, penghargaan atau apresiasi ya, atau yang mendapatkan pekerjaan, semoga di sini akan ada awal baik bagi kamu. Ya, banyak hal nanti yang akan kamu dengar. Apakah itu kabar gembira, kabar bahagia, ya. Bagi mungkin anaknya yang, mau ujian ya mungkin dipermudahkan, ya begitu. Itu, kabar yang kamu dengar ya mungkin anaknya yang selama ini punya prestasi yang menjanjikan ataupun apa, ya mungkin dapat penghargaan dia, ya mungkin, prestasinya semakin meningkat, begitu ya. Semoga aja. Atau bagi kamu di sini mungkin akan ada naik jabatan atau bermacam hal di sini. Semoga di Desember ini akan banyak hal-hal yang kamu dengar, karena di sini ada Magical Getaway dan di sini juga ada music, sesuatu yang akan kamu dengar yang membuat kamu senang ya. Seperti bagaimana kita mendengarkan musik, itu rasanya nyaman ya, tenang ya. Nah, jadi itu juga lah yang akan kamu rasakan nantinya, di mana ya akan ada sebuah kabar baik ya yang kamu terima nantinya. Semoga apapun itu yang sudah kamu planningkan sebelumnya, itu akan kamu dengar beritanya saat ini ya. Apakah ada yang terwujudkan ya? Apakah ada yang sudah terrealisasikan ya sebagai impian kamu, sebagai apa yang kamu sudah manifestasikan ya begitu. Cancer. Oke, di sini ada moon energi. Energi kamu itu semakin ya, kalau aku lihat di sini semakin hidup ya nantinya, semakin diterangi gitu loh. Ya semakin tercerahkan lah ya di sini. Oke. Ada mimpi kamu di sini mungkin yang akan terwujud. Mimpi yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, yang kamu anggap keinginan kamu itu sudah kamu hapus gitu ya. Ternyata tiba-tiba ya terlihat di Desember ini. Ya mungkin kamu sudah melupakan itu. Keinginan kamu itu mungkin sudah kamu lupakan sebelumnya. Tapi yakinlah bahwa nantinya mimpi yang mungkin sudah masih tersimpan ataupun belum terlihat di Desember ini itu akan terwujud. Apapun itu nantinya ya. Ada lost and found. Aku melihat di sini ada yang pergi dan ada yang datang ya. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan di sini. Apa itu? Contoh mungkin kamu memiliki satu hubungan dengan seseorang yang mungkin hubungan itu tidak pernah ada sesuatu yang apa ya, kayak tidak ada sesuatu yang begitu, menyenangkan ataupun kamu berdealing ya atau terkoneksi dengan seseorang yang mungkin tidak pernah ada kejelasan. Di sinilah mungkin kamu diharuskan untuk melepaskan. Dan kamu akan memulai fase baru kamu ke depan. Atau bagi kamu yang sudah menikah, apakah di sini berkonflik, ataukah di sini kamu lagi, saling memblokiran, ya sebaiknya coba kamu selesaikan. Jika tidak bisa diselesaikan, ya kamu lepaskan. Mungkin ada juga sebagian dari kamu yang lagi merindukan seseorang, yang berharap seseorang itu kan datang, ya. Jika tidak ada harapan itu, jika tidak ada kamu lihat bahwa harapan itu akan datang, ya kamu sebaiknya lupakan. Ya sebagai contoh, misalnya dia gitu ya, seseorang yang mungkin dia pernah jadi suami kamu atau jadi istri kamu, lalu dia pergi mungkin udah beberapa bulan, tapi selama dia pergi dia tidak pernah menafkahi kamu, dia tidak pernah memberikan ya komunikasi dengan kamu mungkin agak kurang gitu ya. Ya kamu tidak usah tunggu-tunggu lagi. Kenapa? Kamu tunggu aja. Secara kalau kita seorang feminim ya, ini kita bercerita tentang feminim ya. Jadi secara saat kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu atau boleh dikatakan suami kamu ya, sebaiknya ya maksudnya itu ya kamu biarkan aja ini terjadi begitu aja gitu loh. Setelah kamu sudah berjuang tapi tidak ada hasilnya, yaudah kamu coba untuk lupakan itu. Kamu fokus aja ke diri kamu sendiri, fokus ke kehidupan kamu, fokus ke anak-anak kamu. Tapi jika kamu di sini seorang laki-laki ya, maskulin, jika kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu, nah kalau kamu masih mencintai dia, kamu kejar dia. Kamu tanyakan kenapa alasan dia meninggalkan aku. Setelah kamu dapat jawaban itu, ya udah, tak usah kamu tunggu-tunggu dia lagi. Kalau memang dia sudah memilih untuk pergi dari kamu begitu. Jadi hidup ini jangan dibawa ribet, say. Jadi
enjoy aja lah. Apapun masalah, anggap masalah itu bukan sebuah masalah begitu. Emang sulit ya, apalagi orang yang kita cintai harus kita lepaskan ya, ataupun orang yang kita cintai meninggalkan kita, itu sulit sekali. Memang benar-benar sulit, kalau dipikirkan sulit sekali. Tapi apakah kita bisa memaksakan dia untuk datang ke kita, untuk bertahan dengan kita? Ya, tidak bisa. Intinya ya doa aja. Kamu berdoa sebanyak-banyaknya. Itu yang perlu kamu rasakan ya. Kamu lakukan itu maksudnya. Oke. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Intinya hidup itu jangan terlalu dibawa ribet aja lah. Ya. Itu buat Cancer. Nah, kita akan lihat di sini buat Cancer. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Jika kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Di sini kita akan shuffle kartunya dulu. Kita akan shuffle kartunya. Kita akan cek di sini. Seperti apa ceritanya kamu di sini? Berita yang kamu dengar itu apa ya? Atau apa yang membuat kamu harus meninggalkan seseorang? Ya, kita akan coba lihat di sini. Oke. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, juga sama. Wah, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Masih elemen air ya. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Elemen air di sini kuat sekali ya energinya. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Ada Justice juga di sini, ada Libra. Oke, Cancer. Itu zodiak yang dealing dengan kamu, tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini kartu buat kamu ya. Ini artinya resonate buat kamu. Nah, kita akan lihat di sini ada Justice di bottom of the deck-nya kamu. Di sini kamu harus bisa memutuskan sesuatu untuk hidup kamu. Harus bisa memutuskan itu. Apa yang harus kamu putuskan? Ya, tentang hidup kamu, tentang kebahagiaannya kamu. Dan di sini kamu akan merasa diadili. Di Desember ini keadilan itu akan berpihak kepada kamu. Kamu akan mendapatkan keadilan itu, ya. Akan mendapatkan keadilan itu. Oke. Di sini kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan Ten of Cup. Ten of Cup itu menggambarkan situasi yang bahagia. Semesta juga menggambarkan atau memberikan sebuah kebahagiaan buat kamu. Intinya kebahagiaan ini akan kekal buat kamu. Ya. Ini terjadi dari suatu keterpurukan. Ya mungkin inilah hikmah yang kamu dapatkan. Ini karma yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan dari penderitaan-penderitaan yang kamu rasakan di tahun ini. Semoga di tahun 2023 itu adalah awal baru kamu untuk menata hidup kamu agar bisa lebih makin bahagia lagi. Karena aku melihat di Desember ini hidup kamu akan berubah. Ya, bisa dikatakan karena kamu sudah meninggalkan seseorang yang mungkin jadi beban bagi kamu ya. Akhirnya kamu bisa berjuang. Akhirnya kamu bisa lepas dari dia, bisa move on dari dia dan kebahagiaan akan kamu dapatkan di sini. Oke. Ada Seven of Cups dan ada Seven of Wands. Ini ada energi couple di sini. Seakan-akan kamu juga kadang-kadang merasa gelisah ya, merasa galau. Tapi di sini kamu merasakan ya inilah yang harus aku kendalikan gitu loh. Ya, emosi aku harus aku kendalikan, amarah aku harus aku kendalikan. Pikiran aku juga harus aku kendalikan agar proses kebahagiaan aku akan bisa berjalan dengan baik gitu. Itu yang perlu kamu benahi di sini. Ya. Walaupun hati kamu pernah disakiti, walaupun perasaan kamu pernah sedih gitu ya, hati kamu pernah sedih, tapi semua itu tidak tutup kemungkinan juga buat kamu melangkah, melangkah maju. Kamu orangnya ya istilahnya itu bisa dikatakan arti kata ya, kamu itu sudah membuat keadilan, memutuskan sesuatu yang penting buat diri kamu sendiri. Karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan di sini. Jadi saat kamu sudah menyadari itu, ya semua akan berubah, akan membaik ya, gitu.
Karena intinya di sini ada kebahagiaan yang benar-benar kamu rasakan. Emang di sini banyak perjuangan yang kamu lalui ya. Adanya hal-hal yang tidak terduga yang nanti akan datang. Bisa dikatakan di bulan Desember ini banyak hal yang kamu lihat juga, banyak hal yang kamu dengar, banyak hal yang kamu lihat. Mungkin yang kamu dengar itu adalah kebahagiaan. Tapi yang kamu lihat mungkin banyak hal yang mungkin yang membuat kamu sedih atau mungkin galau, gelisah gitu ya. Tapi itu juga tidak tidak menjadi suatu masalah sih bagi kamu ya. Karena diri kamu sendiri sudah menyadari bahwa ya aku akan mendapatkan keadilan di Desember ini tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup aku selama ini, begitu ya. Cancer. Jadi saatnya lah aku sekarang menuai apa yang sudah aku tanam. Kalau kamu nanam kebaikan ya kamu akan menuai kebaikan. Jika kamu tanam kesedihan atau kekecewaan ya kamu akan sedih juga sih. Maksudnya itu jika kamu tanam yang nggak baik yang kamu tanam itu ya kamu akan juga menerima yang tidak baik. Begitu. Jadi berusahalah sebaik-baiknya dalam menjalankan hidup ini. Prioritaskan kebahagiaannya kamu. Karena itu juga akan berpotensi bahwa kamu akan sukses nantinya. Ya, buat Cancer. Oke, nah kita di sini akan melihat ada pesan buat kamu Cancer. Apa itu? Kita akan coba cek di sini Cancer. Cancer. Pesan buat kamu. Kita akan ambil 3 pesan aja. Oke. Fokus pada 4 ini. Kita akan lihat fokus pada 4 ini. Yang pertama, persepsi kita. Apa yang kita pikirkan ini dalam kendali kita. Ya, emosi kita. Apa yang kita rasakan ini dalam kendali kita. Yang ketiga, ucapan kita. Apa yang kita katakan ini dalam kendali kita. Yang keempat, tindakan kita. Apa yang kita lakukan ini dalam kendali kita. Intinya semua itu ya diri kita, begitu. Jadi jika kamu pengen sedih ya udah sedih terus saja. jangan kamu berusaha untuk bahagia. Jika diri kamu sendiri yang tidak ingin bahagia. Tapi jika kamu ingin bahagia, ingin merubah semuanya, kamu akan menghilangkan rasa sedih kamu. Itu persepsi kita sih ya. Ya, semua dalam kendali kita. Semua kita harus bisa kendalikan itu. Jika kita tidak bisa mengendalikan, ya udah alamat ya hidup kita akan gitu-gitu aja. Oke. Karena kebahagiaan itu yang ciptakan kita sendiri, ya. Oke. Apalagi di sini, kalau capek rebahan saja dulu. Kamu bukan malas tapi lagi dalam mood hemat energi. Iya, seakan-akan kamu di sini lagi mengumpulkan nih atau kamu pengen healing saat ini. Kamu pengen healing, kamu pengen mengupgrade energi kamu ya supaya energi positif kamu itu banyak gitu ya agar bisa kamu melalui tahun 2023 ini dengan penuh percaya diri kamu, begitu. Di sini, kalau lihat orang nongkrong terus kerjanya, jangan kesel apalagi marah. Banyak orang di luar sana yang nggak punya waktu sama sekali buat nongkrong karena harus kerja atau lagi sakit. Jadi kamu jangan melihat, jangan iri terhadap orang-orang mungkin yang kamu anggap wah orang itu bahagia aja ya, nggak pernah masalah, nggak pernah ada masalah, nggak kayak aku yang ada masalah terus saja gitu ya. Jangan seperti itu pemikirannya. Kita belum tentu orang yang kita lihat bahagia, kita belum tentu dia bahagia. Ya, kadang-kala orang itu tidak pengen menunjukkan kesedihannya dia, kekecewaannya dia tidak ingin menunjukkan. Jadi ya, kita juga seperti itu, harus tunjukkan bahwa kita itu orang yang bahagia, bukan di luar aja, di dalam juga bahagia, ya begitu. Oke, di sini ada, aku pernah ditinggal seseorang pergi, lalu datang orang baru yang seolah punya luka yang sama. Kita cerita bareng betapa sakitnya masa itu. Lalu kita menikah dan pada akhirnya kamu juga mengalami hal yang serupa. Ya, di sini aku melihat ya tidak kamu aja yang memiliki masalah. Semua orang itu punya masalah, apapun itu. Intinya di sini ya, eee, ya bagaimana caranya kita untuk mengendalikan semuanya, bagaimana cara kitanya untuk merubah diri kita, bertransformasi, ya. Segala sesuatu itu harus kita wujudkan, mimpi kita, impian kita harus kita wujudkan. Secara di sini sudah ada pintu keajaiban buat kamu, tinggal kamu melangkah ke sana untuk menggapai itu. Oke? Buat Cancer,
Ya, mungkin itu dulu dari kita, semoga bermanfaat buat kamu, semoga ke depan kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya, bertemu dengan kebahagiaan yang abadi, amin. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.